Dalam hidup banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya makna hidup ini? Pertanyaan sederhana, namun membawa kita ke dalam perenungan mendalam yang sulit dijawab. Kata-kata arti hidup adalah memberikan hidup arti, seringkali terdengar sederhana, tetapi ternyata menyimpan filosofi yang dalam. Kalimat ini seolah mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekadar soal bertahan hidup, bukan hanya tentang bangun pagi, pergi bekerja, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup adalah tentang menemukan apa yang membuat kita tetap bertahan, bahkan di saat-saat terburuk, tentang menemukan sesuatu yang lebih besar, yang memberikan alasan untuk tetap melangkah, bahkan di tengah kesulitan. Viktor Frankl, seorang psikiater dan filsuf asal Austria, mengajarkan kita makna mendalam dari kalimat tersebut melalui pengalaman hidupnya yang kelam. Selama 3 tahun, Frankl menjalani kehidupan dalam 4 kamp konsentrasi Nazi, di mana kemanusiaan tampak hancur oleh kekejaman yang sulit kita bayangkan. Bagi banyak orang, mungkin kehidupan seperti itu tidak akan pernah terlintas di benak, tempat di mana kelaparan, penyiksaan, dan kematian menjadi teman sehari-hari. Namun, dalam kondisi yang sangat mengerikan ini, Frankl justru menemukan pelajaran terbesar dalam hidupnya, sebuah pelajaran tentang makna dan tujuan yang dapat membawa seseorang melampaui penderitaan. Bayangkan hidup dalam tempat yang penuh kegelapan, di mana kebebasan direnggut, kehormatan dicabut, dan kekerasan menjadi hal yang biasa. Frankl bersama para tahanan lainnya tidak lagi dianggap sebagai manusia dengan hak atau martabat. Mereka diperlakukan seperti objek yang dapat disiksa dan dibunuh kapan saja. Para tahanan bergerak seperti kawanan domba yang tidak berdaya, ditekan dan dipaksa oleh penggembala mereka, yaitu penjaga SS yang sadis dan para capos, tahanan yang mendapatkan hak istimewa karena bekerja sama dengan Nazi. Para kapos ini seringkali lebih kejam daripada para penjaga Nazi sendiri, karena mereka rela melakukan apapun demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, bagaimana seseorang bisa menemukan alasan untuk tetap hidup? Ketika semua harta benda dirampas, kebebasan dicabut, dan kematian tampak begitu dekat, apakah masih ada alasan untuk tidak menyerah? Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa dalam kondisi yang penuh penderitaan ini, tidak ada lagi harapan. Namun bagi Frankl, selalu ada makna yang bisa ditemukan, bahkan dalam penderitaan yang paling mendalam. Baginya, ketika kita mampu menemukan makna, seperti sebuah bintang di langit yang gelap, kita dapat melampaui situasi yang paling menyakitkan sekalipun. Makna dalam hidup menjadi alasan yang membuat seseorang tetap bertahan, bahkan di bawah tekanan yang tidak manusiawi. Menurut Frankl, bukan kesenangan, kekayaan, atau kekuasaan yang sebenarnya mendorong manusia. Bukan pula kenyamanan dan pencapaian yang menjadi dasar kebahagiaan seseorang. Ia percaya bahwa makna hiduplah yang menjadi bahan bakar utama bagi manusia untuk tetap maju. Dan makna ini tidak selalu ditemukan dalam hal-hal yang besar atau mewah. Seringkali, makna itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, namun mampu memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk tetap hidup. Disinilah kita sampai pada pemahaman dasar dari filsafat Viktor Frankl, bahwa manusia, dalam keadaan apapun, memiliki kapasitas untuk menemukan makna, bahkan di tengah penderitaan yang mendalam. Frankl percaya bahwa penderitaan bukan sesuatu yang harus kita hindari, melainkan sesuatu yang bisa membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Saat seseorang mampu menemukan makna dalam penderitaannya, maka ia tidak hanya sekadar bertahan hidup, ia hidup dengan tujuan, dengan harapan yang kokoh. Refleksi dari pengalaman Viktor Frankl ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita sendiri memaknai hidup. Di tengah kenyamanan dan kemudahan dunia modern, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang monoton, tanpa ada makna yang jelas. Kita bekerja, mendapatkan uang, membeli barang-barang, namun tetap merasa kosong. Seringkali, kita mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang bersifat sementara, yang seolah-olah memberikan kepuasan sesaat, namun tidak mampu mengisi kekosongan dalam hati kita. Saat itulah kita mulai bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Mengapa saya ada di sini?
Bagi Viktor Frankl, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk ditanyakan. Karena di balik pertanyaan tersebut, tersembunyi dorongan untuk menemukan makna yang sejati dalam hidup. Ia percaya bahwa makna hidup tidak bisa ditemukan dalam pencarian kebahagiaan atau kepuasan semata. Makna hidup adalah sesuatu yang lebih mendalam, yang bisa membawa seseorang melampaui rasa sakit dan penderitaan. Dalam dunia yang semakin materialistis dan penuh distraksi, kita seringkali melupakan hal-hal sederhana yang bisa memberikan makna pada hidup kita. Mungkin kita terjebak dalam obsesi untuk mencapai kesuksesan, kekayaan, atau status sosial, namun lupa bahwa ada hal-hal yang lebih penting dan mendalam dalam hidup ini. Viktor Frankl mengingatkan kita bahwa dalam setiap keadaan, kita selalu memiliki pilihan untuk menemukan makna, untuk mengubah pandangan kita terhadap hidup, dan untuk menemukan alasan yang membuat kita terus melangkah, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Pendahuluan ini membawa kita pada pemahaman dasar tentang filosofi Viktor Frankl, bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memiliki tujuan, yang mampu membawa seseorang untuk melampaui penderitaan, dan yang memberikan alasan untuk tetap melangkah. Dalam bagian-bagian berikut, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana manusia modern dapat menemukan makna dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan penuh arti, meskipun di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Saat ini kita hidup di era yang penuh kemudahan dan kenyamanan. Sebuah kondisi yang berbeda jauh dari apa yang dialami oleh Viktor Frankl di kamp konsentrasi. Kita mungkin tidak berada dalam situasi yang sama ekstrimnya, namun banyak dari kita merasakan kekosongan yang mendalam dalam hidup. Di dunia yang serba cepat ini, kita terjebak dalam rutinitas yang terasa kosong, menjalani kehidupan yang seolah-olah hanya untuk bekerja, mendapatkan uang, dan mengumpulkan barang-barang tanpa benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Pertanyaan tentang makna hidup kini muncul dalam bentuk yang berbeda, namun tetap relevan. Di tengah segala kesibukan modern, banyak orang merasa hidup mereka tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita menghabiskan waktu di pekerjaan yang mungkin tidak kita cintai, mengorbankan waktu dan tenaga hanya demi gaji bulanan. Dan di akhir hari, ketika segala hiruk-pikuk dunia ini mereda, pertanyaan, apa sebenarnya tujuan hidup ini, kembali menghantui kita. Mungkin kita merasa malu untuk mengakui bahwa kita menjalani hidup hanya untuk mencapai standar sosial atau harapan masyarakat. Dalam masyarakat yang sangat terobsesi pada pencapaian materi, kebahagiaan seringkali diidentikan dengan kekayaan, status, dan prestasi. Namun Viktor Frankl mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak dapat ditemukan dalam pengejaran hal-hal tersebut. Baginya, kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi hasil sampingan dari hidup yang bermakna. Dalam kalimat sederhana, kebahagiaan tidak perlu dikejar. Ia akan muncul dengan sendirinya saat kita menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar. Frankl menyebut kondisi ini sebagai vakum eksistensial, sebuah keadaan di mana seseorang merasa hidupnya kosong dan tidak memiliki tujuan. Vakum ini semakin diperparah oleh budaya konsumerisme yang terus-menerus menekankan bahwa kita perlu memiliki lebih banyak untuk merasa bahagia. Kita dibombardir oleh iklan dan media sosial yang menunjukkan standar hidup yang tampak sempurna, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa dibeli. Padahal, semakin kita mengejar kepuasan materi, semakin terasa hampa hati kita. Dalam keadaan ini, muncul pertanyaan besar. Bagaimana kita menemukan makna di tengah kehidupan modern yang serba materialistis ini? Frankl percaya bahwa meskipun dunia telah berubah, kebutuhan manusia untuk menemukan tujuan tetap sama. Kita mungkin tidak lagi berjuang dalam kamp konsentrasi, namun perjuangan batin untuk menemukan makna hidup tetaplah ada. Meskipun kita hidup di tengah kemakmuran dan kedamaian, banyak orang merasa hidup mereka kosong, tanpa arah. Di dunia yang penuh dengan kenyamanan dan kebebasan, kita justru seringkali kehilangan rasa syukur dan makna hidup. Berbeda dengan zaman Frankl,
di mana orang mungkin masih menemukan makna dalam tradisi, agama, atau komunitas, kini kita hidup dalam masyarakat yang semakin individualistis. Kehilangan rasa kebersamaan ini membuat banyak orang merasa terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Dalam dunia yang semakin global dan sekuler, kita kehilangan rasa memiliki yang dulu seringkali ditemukan dalam keluarga besar, agama, atau masyarakat tradisional. Mungkin inilah alasan mengapa banyak dari kita merasa gelisah. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan canggih, namun hati kita tetap merasa hampa. Dalam pencarian makna ini, Viktor Frankl menawarkan solusi yang sederhana namun mendalam. Kita harus menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang bisa membuat hidup kita berarti, tidak peduli apapun bentuknya. Melalui pengalaman dan refleksinya, Frankl menyadarkan kita bahwa makna hidup bisa ditemukan dalam berbagai bentuk dan cara, tergantung pada situasi dan kebutuhan individu. Makna ini tidak harus berupa pencapaian besar atau prestasi yang mengagumkan. Bahkan tindakan sederhana, seperti berbagi makanan dengan orang lain, bisa memberikan kepuasan dan makna yang mendalam. Frankl mengajarkan bahwa kita bisa menemukan makna melalui karya, hubungan, dan sikap kita terhadap penderitaan yang tidak bisa dihindari. Bagian kedua ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kehidupan modern dengan segala distraksi dan kemudahannya bukanlah jaminan kebahagiaan. Justru, kebahagiaan seringkali lahir dari keterbatasan, dari keberanian untuk menatap hidup secara mendalam, dan dari kesediaan untuk mencari makna di luar kepentingan diri sendiri. Dengan memahami pentingnya makna hidup, kita bisa mulai menggali lebih dalam, menemukan apa yang benar-benar kita cari, dan membangun hidup yang lebih berharga dan bermakna. Selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Frankl melihat makna hidup sebagai kebebasan spiritual yang tak bisa direnggut, sebuah kekuatan batin yang memungkinkan seseorang untuk bertahan dan tetap manusiawi, bahkan di tengah situasi yang paling tidak manusiawi sekalipun. Viktor Frankl percaya bahwa makna hidup berkaitan erat dengan kebebasan spiritual, yaitu kebebasan untuk memilih sikap dan respons kita terhadap setiap situasi, tak peduli seberapa sulit atau menyakitkan situasi itu. Kebebasan ini, menurut Frankl, adalah hakikat terdalam dari kemanusiaan, dan sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun, bahkan dalam kondisi yang paling menekan sekalipun. Di kamp konsentrasi Nazi, di mana segala bentuk kebebasan telah dilucuti, Frankl menyaksikan bagaimana kebebasan spiritual ini justru muncul dalam bentuk yang paling nyata. Ia menceritakan bahwa di tengah kegelapan dan kebrutalan kamp, terdapat orang-orang yang mampu mempertahankan martabat dan kebaikan hati mereka. Mereka berbagi makanan, memberikan kata-kata penghiburan, atau hanya tersenyum kepada sesama tahanan. Mereka mungkin tidak memiliki apapun, bahkan kehidupan mereka pun terancam setiap detik. Namun kebebasan mereka untuk memilih sikap tetap utuh. Inilah yang disebut Frankl sebagai kemerdekaan terakhir, yaitu kebebasan untuk menentukan sikap kita, bahkan ketika segala sesuatu di luar kendali kita. Dalam situasi yang sangat tidak manusiawi, ada dua pilihan: menyerah pada kondisi yang mengerikan dan kehilangan rasa kemanusiaan, atau mempertahankan nilai dan makna hidup melalui sikap dan tindakan. Frankl menyaksikan kedua kelompok ini. Mereka yang memilih untuk menyerah dan kehilangan makna hidup, dan mereka yang memilih untuk bertahan dengan tujuan dan nilai hidup yang mendalam. Kelompok pertama, mereka yang menyerah adalah orang-orang yang kehilangan harapan dan mulai menyerah pada kekejaman keadaan. Mereka tampak hampa, seolah-olah jiwa mereka telah mati jauh sebelum tubuh mereka menyerah pada penyakit atau kelaparan. Sedangkan kelompok kedua, mereka yang tetap bertahan, adalah mereka yang memiliki tujuan hidup, betapapun kecilnya tujuan itu. Salah satu kisah yang paling mengesankan adalah tentang Frankl sendiri, yang sebagai seorang dokter, memilih untuk tetap berada di kamp guna merawat para tahanan lainnya, meskipun ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Pilihannya ini tidak didasarkan pada keinginan akan kebebasan fisik, uang, atau kekuasaan, melainkan pada rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap sesamanya. Frankl mengajarkan bahwa tujuan hidup yang ditemukan di tengah penderitaan dan kegelapan dapat menjadi cahaya yang memandu kita, sesuatu yang membuat kita bertahan, bahkan ketika kehidupan kita tampaknya berada di ambang kehancuran. Lebih dari itu, Frankl juga berbicara tentang bagaimana penderitaan dapat memberi kita kesempatan untuk menunjukkan kebesaran hati dan kekuatan spiritual. Bagi Frankl, kehidupan bukanlah tentang mencari kebahagiaan semata, tetapi tentang mengambil tanggung jawab atas bagaimana kita menanggapi setiap pengalaman hidup, baik suka maupun duka. Ia mencontohkan bagaimana beberapa tahanan di kamp yang rela memberikan roti terakhir mereka kepada orang lain, meskipun mereka tahu bahwa mereka sendiri kelaparan. Tindakan ini, bagi Frankl, adalah bukti nyata dari kebebasan spiritual yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Disinilah kita menemukan paradoks dalam pemikiran Frankl. Kebebasan spiritual yang sejati justru muncul ketika kita tidak memiliki kebebasan fisik. Dalam kondisi di mana kita tidak memiliki apapun lagi, kita masih memiliki pilihan atas sikap dan pandangan hidup kita. Ini adalah esensi dari kemerdekaan terakhir yang tidak bisa dirampas, bahkan oleh kekuatan yang paling brutal sekalipun. Frankl menyimpulkan bahwa kita tidak harus menjadi korban dari keadaan. Kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap apa yang terjadi. Melalui kebebasan spiritual inilah, Frankl mengajarkan bahwa hidup yang bermakna tidak harus ditemukan dalam situasi yang ideal. Justru, hidup yang bermakna seringkali ditemukan di tengah-tengah penderitaan, di saat kita dihadapkan pada pilihan untuk menyerah atau bertahan. Kebebasan untuk memilih inilah yang membuat manusia tetap memiliki martabat, sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh tekanan atau kekerasan fisik. Bagian ketiga ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap situasi, betapapun buruknya, kita selalu memiliki pilihan. Kita dapat memilih untuk menjadi tawanan keadaan, atau kita dapat memilih untuk mempertahankan kemanusiaan kita. Kebebasan ini adalah kekuatan yang tidak bisa dirampas, sebuah sumber kekuatan batin yang bisa membawa kita melampaui penderitaan dan menemukan makna hidup yang mendalam. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Viktor Frankl memberikan panduan untuk menemukan makna ini dalam kehidupan sehari-hari, melalui 3 jalan utama yang ia identifikasi: pencapaian karya, hubungan manusiawi, dan sikap terhadap penderitaan. Viktor Frankl percaya bahwa makna hidup tidaklah bersifat universal. Setiap orang memiliki makna yang unik sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi yang mereka alami. Tidak ada resep untuk menemukan makna yang berlaku bagi semua orang. Namun Frankl merumuskan 3 jalan utama yang dapat membawa kita menuju makna hidup. 1. Melalui pencapaian atau karya. 2. Melalui pengalaman dan hubungan. Serta 3. Melalui sikap terhadap penderitaan yang tak dapat dihindari. Masing-masing jalan ini menawarkan cara yang berbeda, namun sangat mendalam untuk mengisi kehidupan kita dengan tujuan dan makna. 1. Pencapaian atau karya. Jalan pertama menuju makna adalah melalui pencapaian atau karya yang kita lakukan. Dalam kehidupan, kita seringkali merasa bahagia dan puas ketika kita berhasil menciptakan sesuatu yang bermakna. Entah itu sebuah karya seni, sebuah tulisan, atau bahkan sebuah inovasi teknologi. Bagi Frankl, menciptakan sesuatu atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain bukan hanya soal pencapaian, melainkan sebuah cara untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Dengan menciptakan karya, kita membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Frankl menyadari bahwa tidak semua orang akan menghasilkan karya yang monumental, dan itu tidak masalah. Tindakan sederhana pun bisa memberikan makna mendalam jika dilakukan dengan kesungguhan hati. Berbagi sepotong roti di tengah kelaparan,
memberikan bantuan kecil kepada yang membutuhkan, atau bahkan hanya menyapa seseorang yang kesepian bisa menjadi pengalaman yang sangat berarti. Melalui kontribusi kecil ini, kita merasakan bahwa hidup kita memiliki dampak dan bahwa kita bisa membuat dunia, meskipun dalam skala kecil, menjadi lebih baik. 2. Pengalaman dan hubungan manusiawi. Jalan kedua menuju makna hidup adalah melalui pengalaman, terutama yang melibatkan hubungan manusiawi. Frankl menekankan pentingnya pengalaman yang membuat kita merasa hidup dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Salah satu cara paling mendalam untuk menemukan makna adalah melalui cinta. Bukan hanya cinta romantis, tetapi juga kasih sayang yang tulus terhadap orang lain, alam, dan kehidupan itu sendiri. Melalui cinta, kita bisa merasakan bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih dalam. Frankl menulis bahwa untuk benar-benar memahami seseorang, kita perlu melihatnya dengan cinta. Dalam pandangannya, cinta memberi kita perspektif yang unik dan memungkinkan kita untuk melihat keunikan orang lain. Ketika kita mengasihi seseorang atau sesuatu, kita melihat kebaikan, keindahan, dan kebenaran yang mungkin tak tampak bagi orang lain. Pengalaman cinta ini, menurut Frankl, adalah salah satu bentuk makna hidup yang paling tinggi. Melalui cinta, kita melihat kehidupan dalam dimensi yang lebih mendalam dan penuh makna. Tak hanya cinta kepada manusia, Frankl juga menekankan pentingnya pengalaman akan keindahan alam, seni, dan budaya. Ketika kita berdiri di hadapan gunung yang megah, merenungi karya seni yang indah, atau terhanyut dalam sebuah musik yang menyentuh hati, kita merasakan koneksi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pengalaman-pengalaman ini membawa kita pada pemahaman bahwa hidup memiliki lapisan yang lebih dalam, di luar dari rutinitas dan kesibukan sehari-hari. 3. Sikap terhadap penderitaan. Jalan ketiga, yang mungkin paling sulit, adalah menemukan makna melalui sikap kita terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari. Bagi Frankl, penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan terkadang situasi yang menyakitkan atau penuh tekanan justru membuka pintu bagi kita untuk menemukan makna yang lebih dalam. Ia tidak memandang penderitaan sebagai sesuatu yang harus dicari, namun jika kita dihadapkan pada penderitaan yang tak terhindarkan, kita memiliki pilihan untuk meresponsnya dengan cara yang positif. Contoh yang menyentuh adalah kisah seorang dokter tua yang mengalami depresi setelah kehilangan istrinya. Frankl tidak menawarkan solusi cepat atau obat ajaib. Sebaliknya, ia bertanya, "Apa yang akan terjadi jika engkau yang pergi lebih dulu, dan istrimu yang harus menjalani hidup tanpamu?" Dokter tersebut menyadari bahwa, meskipun ia sangat merindukan istrinya telah terbebas dari penderitaan yang sama. Dengan demikian, kesedihan yang ia rasakan seolah menjadi harga yang ia bayar demi melindungi istrinya dari rasa sakit. Kesadaran ini memberinya makna dalam penderitaannya dan membantunya untuk menerima keadaan. Frankl menekankan bahwa ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak bisa kita ubah, kita masih memiliki kebebasan untuk mengubah diri kita sendiri, untuk mengubah cara pandang kita terhadap situasi tersebut. Penderitaan, meskipun berat, dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan batin dan penemuan makna hidup. Dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, ada peluang untuk belajar tentang ketahanan, pengorbanan, dan kasih sayang. Melalui 3 jalan ini, pencapaian, pengalaman, dan sikap terhadap penderitaan, Frankl mengajarkan bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk menemukan makna hidup kita. Meskipun tidak ada makna yang sama bagi semua orang, kita masing-masing memiliki kesempatan untuk menentukan jalan kita sendiri, untuk menemukan apa yang membuat hidup ini benar-benar berarti. Filosofi Frankl ini mengingatkan kita bahwa, bahkan dalam situasi yang paling sulit, ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan, sesuatu yang bisa kita pegang sebagai tujuan, yang pada akhirnya memberi kita alasan untuk terus melangkah. Dalam kesimpulannya, Viktor Frankl mengutip Nietzsche, "Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menghadapi hampir segala cara untuk hidup." Filosofi ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam, untuk mencari apa yang bisa menjadi alasan kita,
dan untuk menyadari bahwa dalam hidup yang penuh ketidakpastian, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih, untuk bertahan, dan untuk hidup dengan penuh arti.